Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Maaf untuk videonya yang tadi dia karena kepanjangan saya sedikit tutup dan saya akan buat 2 video buat kelanjutan dari zodiak setelah Virgo. Oke. Jadi kita akan mulai dari Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Oke. Di sini saya akan coba untuk melihat hal penting apakah yang perlu kalian ketahui untuk minggu ini. Oke. Hal penting yang perlu Libra ketahui atau semua zodiak sign di sini yang perlu kalian ketahui untuk minggu ini. Hal penting buat Libra untuk minggu ini, 9 of Wands, ada 6 of Wands in reverse. Oke. Di sini saya merasa Libra dalam minggu ini mungkin kalian merasa defensif atau kalian malas misalnya berhubungan dengan seseorang atau mengurusi suatu masalah di sini, menyelesaikan suatu masalah. Karena kalian tidak bisa melihat atau kalian belum bisa melihat kelanjutan dari hubungan ini. Kalian tidak bisa melihat kesuksesan itu ada di antara kalian. Maka dari itulah Libra mungkin kalian lagi malas berurusan dengan seseorang untuk minggu ini. Let's clarify 9 of Wands. Mungkin orang ini berbintang Aries, Leo, atau Sagittarius. Ada Knight of Wands juga. Oke. Jadi Knight of Wands juga fire sign, Aries, Leo, atau Sagittarius. Dimana Knight of Wands di sini saya rasa mungkin Leo orang ini berhubungan atau berkomunikasi secara on and off, atau dia datang dan pergi ke dalam hidupnya Libra. Dan karena hal itulah di sini Libra merasa dia belum ada perubahan yang membuat Libra saat ini mengurung diri atau menutup dirinya kalian. Ada Knight of Pentacles. Oke. Di sini saya merasa mungkin Libra berhubungan dengan 2 orang, di mana salah satu pasangan kalian dia mungkin Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, dan yang satu mungkin Aries, Leo, atau Sagittarius. Jadi yang satu mungkin sangat fokus dengan kesuksesan dan dia orangnya sangat lambat atau dia tidak begitu komunikasinya tidak begitu lancar. Tapi yang satu dia komunikasinya on and off. Dia datang secepat kilat dan dia juga pergi secepat halilintar, seperti itu. Kilat dan dan halilintar merupakan hal yang sama. Sorry. Oke. Sorry guys. Jadi saya merasa Libra mungkin kalian berhubungan dengan 2 orang yang tidak begitu pasti di sini. Ada Page of Wands. Jadi kenapa kalian dipertemukan dengan orang yang seperti ini? Karena saat ini Libra disuruh untuk belajar fokus dengan diri sendiri, belajar untuk menikmati suatu kesunyian. Mungkin Libra takut sendiri, atau kalian selalu ingin memiliki seseorang di dalam hidupnya kalian. Jadi kalian diajarkan di sini, cobalah mendalami mungkin kreativitasnya Libra, atau mendalami passionnya kalian, hobinya kalian. Mungkin kalian suka main suling, mungkin kalian suka main musik, seperti itu. Jadi belajarlah untuk minggu ini Libra disuruh untuk belajar membahagiakan diri sendiri, atau belajarlah untuk memenuhi dirinya kalian. Jangan mengharapkan orang lain untuk memenuhi kehidupannya Libra, tapi penuhilah dengan kekuatan diri sendiri. Oke? Karena di sini ada orbs mengingatkan ada malaikat di depannya kalian atau di sampingnya Libra yang mengawasi proses pertumbuhan di dalam dirinya Libra di sini. Ada malaikat yang ingin melihat kalian menjadi orang yang lebih independen, menjadi orang yang lebih
percaya diri, menjadi orang yang lebih bebas. Dan maksud saya bebas di sini bukan bebas yang negatif, maksud saya membebaskan pikiran kalian dari sifat ketergantungan terhadap orang lain. Oke. Jadi kalian bisa melihat situasi ini sangat damai, dan naga ini pun dia merasa nyaman di sekitaran kalian, dalam artian kalau kalian bisa berdamai dengan situasi yang ada saat ini, orang yang kalian tarik pun di sini akan merasa nyaman berada di sekitarannya kalian. Oke? Tapi kalau kalian masih memiliki sifat ketergantungan misalnya terhadap orang lain, pokoknya saya harus bersatu sama dia, pokoknya saya harus punya suami, pokoknya saya harus punya istri di dalam hidup ini, seperti itu. Maka dari itulah di sini kalian diberikan ujian, dipertemukan dengan orang-orang yang belum pasti, karena kalian disuruh untuk pastikan diri kalian bahwa kalian bisa hidup sendiri. Karena kita tidak tahu kapan, walaupun kalian menikah saat ini, apakah kalian sudah yakin orang ini tidak akan meninggalkan kalian, atau apakah kalian sudah yakin bahwa kalian tidak akan meninggalkan orang ini. Kalau kita tidak bisa membahagiakan diri sendiri, kita pun akan menarik orang-orang yang tidak bisa membahagiakan dirinya dia sendiri. Okay. Let's clarify page of 1. Ada Nine of Cups in reverse, ya. Nine of Cups kalau dia berdiri dalam artian orang yang sudah bisa memenuhi, terutama secara emosional, orang yang sudah bisa memenuhi perasaannya dia sendiri. Saya bahagia walaupun tanpa suami saya bahagia walaupun tanpa orang lain, walaupun tanpa orang tua, walaupun tanpa saudara saya, walaupun saya kehilangan teman, saya tidak apa-apa. Saya lahir sendiri ke dunia ini, saya pasti bisa menjalani kehidupan ini sendiri. Tapi karena kartunya terbalik menyatakan bahwa Libra atau cross watcher di sini yang masih belum bisa memenuhi emosionalnya kalian. Jadi minggu ini kalian disuruh untuk memenuhi emosionalnya kalian sendiri. Belajarlah untuk mengisi gelas ini dengan air kalian sendiri. Jangan meminta air dari tetangga. Oke? Okay? Let's clarify Nine of Cups in reverse. Ada Three of Swords in reverse. Jadi karena hal itulah Libra sering disakiti atau cepat merasa tersakiti, karena kalian masih tergantung sama energi orang lain. Kita tidak bisa memastikan apakah orang itu akan pernah menyakiti kita atau tidak. Walaupun saat ini mungkin baru pertama kalian kenal, dia orang yang terbaik buat saya, dia tidak akan menyakiti saya. Apa kalian yakin dia tidak akan menyakiti kalian? Karena kita tidak tahu sifat manusia. Walaupun di luarnya dia kelihatan baik, kita tidak tahu orang di dalamnya seperti apa. Bukan maksud saya di sini untuk menyuruh Libra jangan percaya sama orang lain. Tapi maksud dari kartu ini mengingatkan Libra untuk melepaskan diri dari keinginan Libra untuk menunggu orang lain untuk membahagiakan kalian. Tapi bahagiakanlah diri kalian sendiri. Oke? Terlebih dahulu. Agar di saat orang ini pun meninggalkan kita, misalnya kalau Libra belum punya rumah sendiri, lakukan hal itu. Walaupun mungkin beli tanah terlebih dahulu. Kalau kalian tidak bisa membangun rumah secara langsung, beli tanah terlebih dahulu. Pastikan pondasi kalian sendiri. Agar di saat orang itu meninggalkan kita, nanti kita sudah punya rumah sendiri, kita sudah punya tempat sendiri, jadi kita tidak akan khawatir. Oke, saya rasa mungkin minggu ini Libra akan bisa melepaskan diri dari rasa suatu kesakitan. Kalau misalnya seperti tadi, kalian masih memiliki sifat tergantung sama orang lain, mungkin minggu ini Libra akan lepas dari perasaan ini. Kalian akan bisa membebaskan diri dari
sifat ketergantungan itu. Let's clarify Six of Wands in reverse. Ada Two of Pentacles. Oke. Jadi ada orang yang juggling di sini. Tadi saya sudah bilang mungkin Libra berurusan dengan dua orang, di mana kedua orang ini dia sangat lambat atau dia kurang pasti mungkin. Dan Four of Wands. Oke. Mungkin Libra sudah menikah atau berhubungan dengan orang yang sudah menikah. Dan Two of Wands. Salah satu pilihan kalian mungkin dia tinggal di kota yang berbeda atau negara yang berbeda. Dan kalian merasa lebih terkoneksi dengan orang yang jarak jauh ini, tapi kalian sudah menikah. Dan pasangan kalian, walaupun kalian sudah menikah, bukan berarti tidak mungkin komunikasi ini on and off, tapi bisa juga kalian sudah menikah dan pasangan kalian misalnya jarang di rumah. Atau dia komunikasi mungkin satu hari terus besok dia nutup diri, seperti itu. Ada King of Pentacles in reverse. Oke. Salah satu pasangan kalian di sini atau pilihan kalian orangnya sangat boros atau orangnya suka buang-buang uang, suka hura-hura seperti itu. Dan orang yang jauh ini mungkin orangnya lebih taat dengan keuangannya dia. Lebih bisa mengatur keuangannya dia. Tapi juga karena jarak yang berjauhan yang membuat Libra juga susah di sini untuk memilih. Oke. Six of Swords. Jadi dalam minggu ini saya merasa Libra kalian akan diberikan tanda-tanda atau diberikan petunjuk. Karena di sini sepertinya Libra akan melepaskan seseorang dalam minggu ini. Karena kalian sudah melihat ada suatu cahaya di depannya Libra. Walaupun seperti tadi belum begitu terang, kalian belum begitu pasti dengan situasi yang baru ini. Tapi tinggal di situasi lama pun menyakiti perasaannya Libra. Buat apa saya mesti mempertahankan diri dalam situasi lama ini? Kalaupun situasi baru ini belum pasti, tapi setidaknya saya melihat ada cahaya buat situasi baru ini. Walaupun masih sedikit seperti itu. Mungkin kalian Libra juga seperti tadi berhubungan dengan orang yang suka hura-hura, jadi uangnya kalian mungkin sering dihabiskan atau dia selalu minta bantuan dari Libra di sini. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang perlu Libra fokuskan untuk minggu ini. Hal yang perlu Libra fokuskan untuk saat ini. Awakening. Change the way you looking at the situation. Jadi sudah waktunya buat Libra untuk melihat situasi ini dengan cara pandangan yang berbeda atau pola pikiran yang berbeda. Kalau dulu kalian takut meninggalkan orang ini, misalnya kalian takut meninggalkan orang ini, cobalah untuk melihat situasi ini dengan pola pikiran yang berbeda. Oke? Six of Spring. Dan di sini wonderful news is on the way. Ada berita bagus di sini, sudah berada di dalam perjalanan untuk menuju ke Libra. Jadi bersabarlah atau tunggu, di sini akan ada berita bagus yang akan kalian dapatkan. Five of Autumn, reach out to others for assistance. Untuk saat ini Libra disuruh minta bantuan dengan orang-orang yang kalian percayai. Kalau Libra ingin merubah pekerjaan untuk minggu ini, tunggu dulu. Karena sekarang belum waktu yang tepat untuk Libra merubah karirnya kalian atau pekerjaannya kalian. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Libra. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Scorpio. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat
Hal penting apakah yang akan terjadi dalam minggu ini buat Scorpio? Hal penting apakah yang akan terjadi buat Scorpio untuk minggu ini? Okay. Ace of Cups in reverse. Ten of Swords in reverse. Oke. Okay. Sepertinya Scorpio untuk minggu ini kalian mungkin akan melepaskan seseorang yang kalian cintai karena orang ini sudah sering menyakiti perasaannya Scorpio. Atau juga vice versa, mungkin cross watcher yang akan melepaskan Scorpio walaupun dia masih sayang sama kalian, tapi karena Scorpio sering mengecewakan cross watcher, maka dari itulah dia akan melepaskan Scorpio. Eight of Pentacles in reverse. Dan juga alasan kenapa Scorpio melepaskan seseorang, karena orang ini mengganggu pekerjaannya Scorpio atau membuat kalian sangat susah untuk fokus dengan karirnya kalian. Dia mengganggu pekerjaan atau kesuksesannya kalian. Ada Four of Swords in reverse. Dan saat ini sepertinya Scorpio mungkin kalian ingin memperbaiki keuangannya Scorpio atau pekerjaannya Scorpio di sini. Dan karena seperti tadi kalian merasa saya tidak akan bisa memperbaiki keuangan saya kalau saya masih mempertahankan hubungan ini atau kalau saya masih mempertahankan diri di dalam hubungan ini. The Devil in reverse. Saya juga merasa dulu Scorpio mungkin kalian orangnya sangat posesif atau kalian pokoknya dialah orang satu-satunya. Pokoknya hanya dia yang bisa saya cintai. Pokoknya hanya dia seperti itu. Dan sekarang kalian tahu memiliki sifat yang terobsesif ini atau terlalu terobsesi ingin memiliki seseorang bukanlah hal yang bagus, karena Scorpio saat ini kalian sudah melihat efek dari hal itu membuat kalian susah fokus dengan sekolah, susah fokus dengan pekerjaan, susah fokus dengan keuangan kalian. Dan karena hal itulah di sini seperti tadi Scorpio melepaskan seseorang untuk minggu ini. Knight of Pentacles. Oke. Jadi Knight of Pentacles merupakan orang yang sangat generous. Kemarin Scorpio mungkin kalian selalu memberi. Dan sekarang kalian melihat, oh, kenapa orang ini hanya mengambil. Kenapa orang ini tidak pernah memberikan sesuatu balik ke saya, walaupun saya sudah jungkir balik membelikan dia barang-barang atau selalu bayar makanan dia. Tapi kenapa dia tidak memberikan saya sesuatu balik? Saya merasa Scorpio mungkin kecapean minggu ini. Maka dari itulah saya sering mengingatkan kalian untuk berhubungan dengan orang yang saling bisa memberi dan menerima. Bukan selalu menerima dan menerima. Karena kalian akan kecapean. Tidak ada orang yang bisa selalu memberi. Tidak ada orang yang bisa selalu melakukan hal itu seumur hidup. Oke? Ten of Pentacles in reverse. Jadi seperti tadi saya merasa Scorpio mungkin kalian sudah kehilangan banyak uang atau kalian sudah banyak membuang-buang uangnya kalian buat seseorang di sini karena kebaikannya Scorpio. Kalian ingin membahagiakan orang ini karena kalian mungkin benar-benar sayang atau benar-benar peduli sama orang ini. Tapi sepertinya dia kurang menghargai kebaikannya Scorpio. Oke. Saya juga merasa kalian disuruh untuk berhati-hati. Kalau saat ini misalnya ada orang yang, atau minggu ini ada orang yang perlu bantuan secara finansial, kalian disuruh untuk berhati-hati. Jangan hanya memikirkan kebahagiaan orang lain. Pikirkan juga tentang pondasinya kalian sendiri.
Let's clarify Ten of Swords in reverse. Jadi minggu ini sepertinya Scorpio, kalian akan melewati tantangan ini atau kalian akan mengeluarkan diri dari suatu ujian ini. Dan sekarang mungkin atau minggu ini Scorpio akan menjadi orang yang lebih kuat, atau kalian akan menjadi orang yang lebih bisa bilang tidak. Mungkin dulu kalian selalu ya, Scorpio pinjam uang 1 juta dong, terus Scorpio bilang ya, ini 1 juta, terus besok Scorpio pinjam 1 juta dong, terus kalian ya, seperti itu. Dan minggu ini sepertinya kalian maaf, untuk minggu ini saya tidak bisa membantu kamu, seperti itu. Kalian mulai bisa menjadi orang yang tegar. Let's clarify the strengths. The Lovers in reverse. Jadi karena kalian The Lovers, dia mungkin soulmate-nya Scorpio, tapi soulmate kalian mungkin memiliki energi yang rendah. Walaupun kita berhubungan dengan soulmate, bukan berarti orang ini sudah memiliki energi yang positif atau energi yang tinggi. Oke, terkadang soulmate juga dia memiliki energi yang rendah, bisa juga terjadi. Oke, tergantung sama energinya kita juga. Itulah salah satu alasan kenapa kita sering diberikan masalah, karena kalau kita punya energi yang lemah, selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain, dan kita lupa bahwa energi di dalam dirinya kita juga perlu diperhatikan, perlu disayangi. Jangan hanya menyayangi energi orang lain, tapi sayangi juga energinya kalian sendiri, tubuhnya kalian sendiri. Di mana kalian mendapatkan uang ini? Dari jerih payahnya kalian. Badannya kalian tidak akan kuat untuk seumur hidup. Kalian juga akan bisa patah tulang, bisa kena penyakit seperti itu. Jadi sayangilah juga dirinya kalian sendiri. Oke. Jadi kalau ini masalah percintaan, diingatkan Scorpio, semua ujian ini untuk membantu Scorpio menjadi orang yang lebih kuat, menjadi orang yang lebih mengerti tentang suatu kehidupan. Jadi sedalam apapun perasaannya Scorpio di sini, sepertinya kalian sudah siap untuk melepaskan diri dari seseorang. Page of Cups. Dan saya merasa di dalam perasaan juga sepertinya Scorpio kalian masih sayang sama orang ini, tapi tidak sebanyak dulu. Dan kalian juga masih terbuka sama orang ini. Kalau dia ingin balikan, saya masih bisa menerima, tapi saya tidak bisa memberikan sebanyak apa yang saya berikan dulu. Seperti itu. Mungkin Scorpio masih sayang sama dia, tapi mungkin di sini Scorpio tidak begitu 100% masih mencintai orang ini. Cinta kalian sudah berkurang, tapi kalian masih terbuka. Oke. Hal yang perlu Scorpio fokuskan untuk minggu ini. Hal yang perlu Scorpio fokuskan untuk minggu ini. The Strength. Kalian sudah memiliki kartu The Strength dari awal. Mungkin Scorpio berhubungan dengan Leo, dan juga ada Capricorn di sini. Gemini, Major Arcana. Oke. Dan zodiak lainnya ada di sini. Tapi Major Arcana di sini Leo, Gemini, sama Capricorn. The Strength. Scorpio, diingatkan The Strength merupakan kartu kekuatan. Jadi the grace and inner strength needed to overcome challenges. The power of kindness and forgiveness. Jadi semakin Scorpio bisa menjadi orang yang lebih kind atau lebih peduli, lebih penyayang terhadap orang lain, dan juga forgiveness merupakan kartu tentang memaafkan orang lain, semakin kalian bisa
mengerti tentang kekurangan orang lain dan memaafkan kekurangan dari orang lain, semakin cepat jugalah Scorpio akan dikeluarkan dari suatu tantangan. The Hermit mungkin berhubungan dengan Virgo juga, Scorpio. Untuk saat ini, find or be a mentor. Mungkin Scorpio kalian disuruh untuk mencari seorang mentor, seseorang yang bisa misalnya mengajarkan kalian bagaimana caranya, mungkin pergi ke psikologis atau pergi ke terapis. Oke, minta bantuan dari orang-orang yang lebih mengerti dengan situasi ini. Kalau kalian ingin memperbaiki diri, carilah orang yang memiliki pengalaman itu. Take a break from society. Scorpio juga diingatkan, untuk saat ini kalian disuruh untuk fokus dengan spiritual growth. Kalian disuruh untuk fokuskan energinya Scorpio untuk meningkatkan energi kalian atau mendalami tentang dunia spiritual. Jadi lepaskan energinya Scorpio untuk minggu ini dari orang-orang di sekitarannya kalian. Kalau kalian bisa mencari satu mentor atau satu orang di sini yang bisa mengajarkan Scorpio, mungkin untuk minggu ini lebih banyak luangkan waktu kalian one on one dengan satu orang mentornya Scorpio, oke? Four of Autumn, manage your resources wisely. Dan juga Scorpio diingatkan untuk minggu ini kalian disuruh untuk bijaksana di dalam resource-nya kalian. Apakah di sini secara keuangan, secara finansial, disuruh Scorpio untuk bijaksana di dalam mengeluarkan keuangan kalian atau di dalam menggunakan keuangannya kalian. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Sagittarius. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat hal penting apakah yang terjadi minggu ini buat Sagittarius. Hal penting apakah yang terjadi minggu ini buat Sagittarius? Ada Five of Pentacles, ada Two of Swords. Oke. Di sini ada seseorang yang merasa kurang diperhatikan, merasa ditinggalkan tanpa belas kasihan atau tanpa penjelasan yang pasti, dan orang ini merasa terkurung saat ini atau merasa mungkin belum bisa melihat atau belum bisa mengerti kenapa dia meninggalkan saya tanpa alasan, kenapa dia meninggalkan saya tanpa penjelasan yang pasti. Seperti itu. Apakah Sagittarius yang melakukan hal ini ke seseorang, ataukah ada seseorang di sini yang meninggalkan Sagittarius tanpa penjelasan yang pasti? Dan saat ini Sagittarius mungkin merasa bingung, jalan mana yang mesti saya tempuh. Saya kurang mengerti kenapa dia meninggalkan saya seperti ini. The High Priestess dan Page of Pentacles in reverse. Oke. Dan juga orang ini, siapapun yang meninggalkan seseorang, orang ini kurang sukses secara finansial, dia masih memiliki sifat ketergantungan terhadap orang lain, dan juga orang ini sedikit menyimpan rahasia atau orangnya kurang jujur, orangnya kurang terbuka. Oke, jadi saya tidak menyalahkan di sini siapapun yang merasa ditinggalkan karena saya melihat ada dua kartu yang menyatakan orang ini dia orangnya sekretif atau suka menyimpan rahasia dan juga orangnya belum memiliki kesuksesan secara finansial. Let's clarify the High Priestess. Seven of Swords in reverse. Oke. Jadi Seven of Swords kalau dia berdiri, orangnya suka lari dari masalah ataukah seseorang yang suka mengambil kesempatan dari seseorang atau menyalahgunakan kebaikan orang lain. Dan di sini
bisa juga merasa mungkin saat ini dia ingin melepaskan diri dari hal itu, ataukah dia merasa jadi siapapun di sini yang sudah memiliki kesuksesan karena Queen of Pentacle di sini, dia orangnya sudah sukses. Siapapun orang yang sukses di sini, apakah Crosswatcher atau Sagittarius, dulu ada orang yang mengambil atau menyalahgunakan kesuksesannya kalian, atau ada orang yang selalu mengambil dari orang yang sukses ini. Siapapun yang yang baik ini atau siapapun orang yang sukses ini akan mendapatkan kembali apa yang sudah dia hilangkan atau hal yang sudah dicuri oleh seseorang. Apakah Sagittarius yang mencuri sesuatu dari orang itu, ataukah Crosswatcher yang mencuri sesuatu dari Sagittarius? Jadi orang yang kehilangan barang ini akan mendapatkan barang itu kembali 2 kali lipat atau lebih. Okay? Let's clarify Two of Swords. Let's clarify Two of Swords. Justice in reverse. Oke. Okay. Jadi ada seseorang di sini merasa suatu hubungan yang benar-benar kurang seimbang. Yang seperti tadi, yang satu selalu menerima, yang satu selalu memberi. Seperti itu, tidak ada keseimbangan di antara dua orang di sini. Ada Three of Swords in reverse. Oke. Dan di sini juga jadi dengan adanya kartu Three of Swords dan Justice di sini menyatakan ada orang yang belum mau melepaskan diri dari suatu situasi walaupun dia tahu situasi ini sangat menyakitkan, ataukah juga di sini ada seseorang yang akan melepaskan diri dari situasi ini karena terlalu menyakitkan. Jadi ada dua hal di sini. Ada dua kemungkinan di sini. Jadi kalianlah sendiri yang tahu, Sagittarius, seandainya kalian misalnya saat ini kalian tahu orang itu sudah menyakiti Sagittarius, tapi sepertinya Sagittarius masih khawatir untuk mengeluarkan diri dari situasi ini. Let's clarify Three of Swords in reverse. Ada Ten of Cups in reverse. Ten of Cups kalau dia berdiri dalam artian suatu keluarga yang sangat bahagia. Sepertinya di sini ada seseorang, karena Justice juga merupakan kartu perceraian, dalam artian mungkin Sagittarius sudah menikah dengan orang ini atau kalian sudah memiliki suatu keluarga yang membuat Sagittarius atau Crosswatcher belum bisa melepaskan diri, mungkin karena anaknya kalian atau keluarganya kalian. Seperti itu. Walaupun dari dirinya Sagittarius merasa kalian sudah tidak tahan berada di dalam situasi ini, tapi demi orang lain kalian mempertahankan hubungan ini, demi anaknya kalian atau demi keluarganya Sagittarius, seperti itu. Page of Swords. Kalau kalian perlu healing, misalnya ini energinya Sagittarius, yang membuat kalian juga susah untuk melepaskan diri dari orang itu karena kalian selalu mengawasi dia. Bagaimana kita bisa melupakan suatu memori kalau kita selalu mengulang kembali atau membuka terus albumnya kita? Oh ya, waktu kita ini kelihatan sangat bahagia, waktu kita ini kelihatan sangat bahagia. Bagaimana kalian bisa melupakan orang ini? Bagaimana kalian bisa melepaskan diri kalau yang kalian lihat adalah memori lama? Jadi mungkin sudah waktunya buat Sagittarius untuk menghentikan diri di sini untuk mengawasi seseorang. Jadi lebih banyak fokus dengan energi diri sendiri. Apalagi kalian perlu healing karena kalian sudah melewati banyak tantangan. Oke?
Oke, mari kita lihat hal yang terbaik Sagittarius lakukan untuk minggu ini atau buat cross watcher. Hal terbaik yang terbaik buat Sagittarius buat minggu ini. Six of Wands in reverse. Kalau dia berdiri merupakan kartu kesuksesan. Dalam artian untuk Sagittarius minggu ini dinyatakan bahwa kesuksesan itu belum bisa kita lihat. Walaupun saya rasa ada seseorang di sini yang masih mencintai seseorang. Jadi apakah Sagittarius atau cross watcher? Tapi untuk bersatu kembali atau untuk menggapai kesuksesan itu kembali bersatu dengan seseorang untuk minggu ini belum ada. The Sun. Jadi bahagiakanlah diri kalian sendiri. Fokuslah dengan orang-orang yang membawa kebahagiaan buat kalian. Orang-orang yang bisa saling memberi atau menerima di sini di antara satu sama lain. Jangan hanya fokus dengan hal-hal yang sudah berlalu, apalagi orang ini sudah misalnya tidak sesuai dengan energinya Sagittarius. Dan berhenti mengawasi orang itu agar kalian cepat move on. Jadi gapailah kebahagiaan itu untuk minggu ini. Walaupun kalian mesti sendiri karena ada orang di sini bawa anak kecil dan dia sendiri. Jadi itu yang perlu kalian lakukan. Hal yang perlu Sagittarius fokuskan untuk minggu ini. 10 of Autumn. Take step to ensure the financial security of your children or other loved one. Jadi untuk Sagittarius minggu ini kalian disuruh untuk ambillah langkah pertama untuk memastikan bahwa anaknya kalian akan punya atau kalian akan bisa. Poin dari kartu ini mengingatkan Sagittarius lebih banyak menabung demi masa depan anaknya kalian. Oke? Jadi investasikan waktu dan uangnya kalian secara baik-baik. Kalau kalian sudah punya anak di sini, pastikan kalian buat tabungan buat anaknya kalian. Ada Six of Spring. Wonderful news is on the way. Jadi akan ada berita bagus di sini. Di mana berita bagus ini sudah berada di dalam perjalanan menuju ke Sagittarius. The Empress. Time to take action. Sudah waktunya buat Sagittarius untuk melakukan suatu gerakan di sini, terutama kalau kalian ada rencana untuk mulai menabung buat anaknya kalian. Jadi mungkin buka rekening buat anaknya kalian. Jadi hanya dia yang bisa menarik tabungan itu suatu hari nanti. Oke? Dan sudah waktunya buat Sagittarius untuk melakukan hal ini, untuk mengawali hal ini. Dan juga Sagittarius sepertinya akan ada kesuksesan, di mana kesuksesan ini akan membantu Sagittarius untuk memiliki kehidupan yang mewah. Tapi jangan juga di sini terlalu hura-hura. Kalau kalian dapat kesuksesan itu, jangan terlalu hura-hura. Ingat, ada orang lain juga di luar sana yang bisa kalian bantu. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Sagittarius. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Capricorn. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat hal penting apakah yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini. Hal penting apakah yang perlu Capricorn ketahui untuk saat ini? Untuk minggu ini itu maksud saya. Hal penting apakah yang perlu Capricorn ketahui untuk minggu ini? Ada Three of Cups in reverse. Ada Nine of Pentacles in reverse, oke? Jadi Capricorn seperti biasa energinya kalian selalu ada urusan tentang keuangan. Di sini dengan adanya Three of Cups atau Three of Cups, dia in reverse atau terbalik.
Saya merasa Capricorn untuk minggu ini lebih banyak fokus dengan impiannya kalian atau keuangannya Capricorn. Karena di sini sepertinya ada Capricorn yang ingin bersatu dengan seseorang dan kalian melepaskan keinginan itu karena kalian merasa menggapai impian ini jauh lebih penting daripada bersatu dengan seseorang untuk minggu ini. Bukan berarti kalian tidak sayang sama orang itu, hanya saja kalian mungkin merasa terganggu di saat kalian berpikir kapan dia akan balik, kapan kita akan rekonsiliasi, kapan kita akan bersatu kembali. Dan hal itu mengganggu mungkin pekerjaannya Capricorn. Maka dari itulah di sini Capricorn kalian sacrifice atau kalian seperti harus memilih di sini. Let's clarify Three of Cups in reverse. Five of Wands. Walaupun terkadang mungkin ada konflik di dalam dirinya Capricorn, terkadang kalian takut mungkin melepaskan orang ini, tapi terkadang juga kalian merasa, saya sudah capek menjalani situasi ini. Saya tidak tahu lagi apa yang mesti saya lakukan. Maka dari itulah minggu ini kalian memilih, oke, untuk saat ini saya akan memilih untuk diri saya sendiri, untuk keuangan saya sendiri. Karena saya tidak melihat orang ini juga ada keinginan untuk memperbaiki hubungan ini. Buat apa saya buang-buang waktu untuk mempertahankan hubungan ini? Kalau saya sendiri sudah bisa melihat dia sendiri tidak ada keinginan untuk memperbaiki situasi ini. Buat apa saya buang-buang waktu? Seperti itu. Tapi terkadang juga mungkin kalian masih ingin memperbaiki hubungan ini. Terkadang kalian malas. Knight of Pentacles. Oke. Dan juga di sini Capricorn sepertinya kalian mengerti bahwa hubungan ini tidak bisa kalian persatukan dengan secepat apa yang kalian harapkan. Mungkin karena dia memiliki energi yang kurang seimbang, atau kalian berdua di sini energinya kalian mungkin satu lebih tinggi, satu lebih rendah, dan kalian mengerti tentang hal itu. Justice in reverse. Dan seperti tadi ada mungkin salah satu dari kalian yang selalu memberi dan memberi, dan yang satu hanya menerima, dan kalian belum bisa melihat bahwa orang ini akan memberi sesuai dengan apa yang kalian berikan ke orang itu. Maka dari itulah di sini Capricorn memilih untuk, ya sudah, saya akan menjalani hubungan ini secara berlahan-lahan. Let's clarify Justice in reverse. Justice juga merupakan kartu perceraian, ataukah Libra, mungkin Capricorn berhubungan dengan Libra. Seven of Swords in reverse. Jadi ada sesuatu yang belum bisa kalian selesaikan. Apakah Capricorn di sini mungkin kalian yang sudah menikah atau kalian berhubungan dengan orang yang sudah menikah. Jadi karena belum ada, kalian belum melihat orang ini melakukan perceraian. Maka dari itulah Capricorn mungkin di sini merasa, oke, dia belum melakukan sesuatu, buat apa juga saya mempertahankan hubungan ini. Oke. Let's clarify Seven of Swords in reverse. Two of Wands. Dan juga saya merasa Capricorn kalian memiliki rasa kurang percaya diri, ataukah kalian kurang yakin atau kurang percaya terhadap orang ini. Dia mungkin selalu membuat Capricorn menunggu dan menunggu dan menunggu. Oh ya Capricorn, saya akan cerai minggu depan. Oh ya Capricorn, saya akan cerai bulan depan. Saya akan cerai 2 tahun lagi. Tapi tetap juga dia belum melakukan hal itu. Atau dia mungkin berjanji akan menemui Capricorn, tapi tetap juga dia belum datang, seperti itu. Four of Pentacles in reverse. Maka dari itulah saat ini sepertinya Capricorn juga kalian mulai terbuka untuk mencintai orang lain, atau terbuka dengan situasi baru.
Mungkin dulu kalian tertutup, oh saya tidak bisa mencintai orang lain, hanya dia yang saya cintai. Tapi minggu ini sepertinya Capricorn akan membuka hatinya kalian buat orang lain. Let's clarify Nine of Pentacles. Jadi Capricorn sangat fokus dengan impiannya kalian saat ini atau minggu ini. Saya merasa kalian akan mendapatkan impian ini. Eight of Wands in reverse. Karena seperti tadi, ada Capricorn yang menunggu suatu komunikasi dari seseorang. Dan kalian sudah memberikan waktu buat dia untuk mengawali suatu komunikasi. Tapi orang ini tetap juga belum melakukan hal itu. Jadi belum ada komunikasi di antara kalian berdua yang membuat Capricorn menyerah di dalam hubungan ini. Six of Wands in reverse, dan juga kalian tidak melihat kesuksesan ini di antara kalian berdua. Tidak mungkin hubungan ini bisa dipersatukan. Tidak mungkin saya bisa bersatu sama orang ini. Seperti itu. Knight of Wands, terutama orangnya kalau dia misalnya komunikasi on and off, dia suka datang dan pergi, walaupun komunikasinya dia sangat sedikit, atau komunikasi yang sangat seperti anak kecil, seperti itu. The Chariot. Oke. Saya juga merasa di sini The Chariot untuk minggu ini sepertinya Capricorn disuruh untuk melepaskan orang yang on and off ini. Siapapun orang ini, ataukah cross watcher. Kalau Capricorn yang suka datang dan pergi, sudah waktunya buat cross watcher untuk fokus dengan kedepannya. Jadi larilah ke depan, jangan menoleh ke belakang lagi. Saya melihat ada keinginan di sini, siapapun, apakah Capricorn yang masih terkadang ada keinginan untuk menoleh ke belakang karena badannya kalian seperti sedikit horizontal. Jadi terkadang ada keinginan Capricorn untuk balikan mungkin ke orang ini. Tapi untuk minggu ini kalian benar-benar, dan kalian juga diawasi karena di sini ada burung elang, di mana burung elang merupakan lambang dari spiritual atau lambang dari malaikat, seperti itu, malaikat pelindungnya Capricorn yang mengawasi kalian atau menuntun kalian saat ini. Kalau kalian sudah tahu orang ini on and off, dia datang dan pergi, ataukah kalian menunggu orang ini untuk berkomunikasi tapi tetap juga dia belum berkomunikasi, sudah waktunya buat Capricorn untuk melangkah ke depan. Oke. Let's clarify the Chariot. Temperance. Patience, divine timing. Jadi Capricorn diingatkan walaupun kalian menoleh ke belakang atau berusaha untuk memperbaiki situasi ini, ilah-ilah yang akan menentukan kapan kalian bisa bersatu dengan orang ini. Saya merasa suatu hari kalian akan dipertemukan dengan orang ini di saat waktu yang tepat. Mungkin suatu hari kalian tiba-tiba pergi ke toko, tiba-tiba dia ada di situ, dan kalian sudah cerai, atau dia sudah cerai, seperti itu. Atau kalian berdua sudah cerai, terus kalian bertemu, pertemuan kalian akan sangat mudah, dan persatuan kalian kembali pun sangat mudah, jauh lebih mudah dari rencana yang kalian miliki saat ini. Oke? Mari kita lihat hal apakah yang terbaik buat Capricorn lakukan untuk saat ini, untuk minggu ini. Hal terbaik yang perlu Capricorn lakukan untuk minggu ini. Hal terbaik buat Capricorn, Six of Swords. Jadi kalian disuruh untuk melepaskan hal-hal yang membebani jiwanya Capricorn. Kalau orang ini sudah membuat kalian khawatir, orang ini membuat kalian takut, orang ini membuat kalian kurang yakin, sudah waktunya buat Capricorn untuk melepaskan orang itu. Siapapun di sini, orang tua, teman, pasangannya kalian, seperti itu. Lepaskan. Seven of Pentacles in reverse. Kalau dia berdiri,
Dalam artian orang ini masih menunggu kapan ya dia datang, kapan ya dia akan memperbaiki situasi ini, kapan ya dia akan komunikasi. Kartunya terbalik, kalian disuruh jangan menunggu, jangan ditunggu orang ini. Oke? Jadi kartu ini sudah memastikan dari awal di sini Capricorn disuruh untuk melangkah ke depan untuk minggu ini dan berikan kepercayaan kepada ilahi atau yang kuasa untuk membantu hubungan ini buat Capricorn. Oke. Hal yang perlu Capricorn fokuskan untuk saat ini, untuk minggu ini. Hal yang perlu Capricorn fokuskan untuk minggu ini. Princess of Spring, optimistic, enthusiastic, creative, energetic. It is time to go after your dreams. Sudah waktunya buat Capricorn untuk menggapai impian kalian. Do something that expand your horizon. Jadi lakukanlah sesuatu yang membuat pikiran kalian lebih luas. Atau bisnisnya kalian lebih sukses. Atau pekerjaannya kalian. Oke, jadi tetaplah merasa optimistik dengan masa depannya Capricorn di sini. Dan juga dalami kreativitasnya kalian atau perbaiki kreativitasnya kalian. Balance. Take everyone's input into consideration. Kalau misalnya Capricorn diberikan saran oleh banyak orang di sini, gunakanlah saran itu sebagai motivasi buat Capricorn. Jadi terimalah suatu kritikan atau suatu saran dengan lapang dada. Jangan marah-marah atau jangan tapi bukan berarti kalian harus menggunakan kritikan itu. Terima kritikan itu. Oh ya, orang ini berpikir saya orangnya seperti ini, apa boleh buat? Itu juga haknya dia untuk berpikir tentang hal itu, tentang diri saya. Orang lain juga memiliki kebebasan untuk memiliki pendapat. Oke? The Magician, you can do anything. Jadi diingatkan Capricorn bahwa kalian memiliki banyak kekuatan, kalian bisa melakukan apapun, kalian bisa mewujudkan apapun yang ingin kalian wujudkan. Oke? You can manifest what you need to be a success. Jadi Capricorn, untuk mendapatkan kesuksesan ini kalian perlu mengingatkan diri kalian bahwa Capricorn memiliki kekuatan itu. Jadi kalau kalian ingin mendalami tentang kreativitasnya Capricorn agar kalian memiliki kesuksesan itu, dalamilah kreativitasnya kalian atau dalamilah pengetahuan kalian untuk mendapatkan kesuksesan ini. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Capricorn. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Aquarius. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat hal penting apakah yang terjadi minggu ini buat Aquarius. Hal penting yang terjadi minggu ini buat Aquarius. Hal penting apakah yang terjadi minggu ini buat Aquarius? Ada Queen of Pentacles in reverse. Ada King of Wands in reverse. Oke. Untuk minggu ini sepertinya Aquarius, kalian berhubungan dengan seseorang yang ini sangat negatif. Ataukah Aquarius di sini kalian orangnya yang seperti ini? Jadi minggu ini atau mungkin ini sudah terjadi, kalian berhubungan dengan seseorang yang ingin mendapatkan suatu kesuksesan tanpa harus bekerja keras. Apakah ini Aquarius atau Cross Watcher? Oke. Let's clarify Queen of Pentacles in reverse. Jadi Aquarius mungkin berhubungan dengan orang yang materialistik. Jadi dia selalu menginginkan kehidupan yang mewah tanpa harus bekerja. Ada the Hangman in reverse. Oke.
Dan di sini saya melihat ada seseorang yang sudah tidak tahan dengan situasi ini. Dan orang ini sudah, misalnya Aquarius berhubungan dengan orang yang seperti ini. Dia ingin suatu kesuksesan tanpa harus bekerja keras. Selama ini mungkin Aquarius selalu mengerti atau selalu memberi dan memberi dan memberi seperti itu. Terus dia selalu mengambil dari kalian. Dan sepertinya minggu ini mungkin Aquarius merasa capek berurusan dengan orang yang seperti ini. Maka dari itulah ada seseorang di sini yang akan meninggalkan suatu situasi karena dia merasa di dalam kegelapan atau dia merasa sudah tidak bisa mempersatukan hubungan ini kembali. Dia merasa disconnected atau perasaan dia merasa terputuskan. Walaupun rasa sayang ini masih ada di antara kalian berdua, hanya saja ada salah satu dari kalian merasa di sini apakah seperti tadi Aquarius atau dia merasakan bahwa orang ini dia ingin sukses tanpa harus bekerja keras. Oke. Dan dengan adanya Queen of Swords in reverse atau terbalik di sini juga mengatakan Aquarius mungkin berhubungan dengan orang yang cepat cemburu ataukah orangnya kurang bisa menyayangi orang lain. Seperti itu. Dia mungkin orangnya egois ataukah dia belum bisa membuka hatinya dia. Walaupun dia menyayangi Aquarius di sini atau vice versa. Dan dengan adanya Seven of Swords di belakang dari Queen of Swords terbalik di sini, karena Seven of Swords dia terbalik juga menyatakan Aquarius mungkin orang ini sudah berubah. Dulu dia orangnya sneaky. Kalau dia berdiri seperti ini, Seven of Swords merupakan orang yang suka lari dari masalah, ataukah dia orang yang suka mengambil dan mengambil dan mengambil, karena kartunya terbalik. Setelah dari kartu Queen of Swords yang seperti tadi menyatakan orangnya mungkin cepat cemburu, ataukah dia orangnya tidak begitu memiliki kasih sayang, seperti itu. Karena kartunya terbalik menyatakan orang ini dia mungkin sudah berubah, ataukah Aquarius di sini yang sudah berubah, kalian bukan orang yang seperti itu lagi. Two of Pentacles. Tapi di sini ada orang yang masih juggling. Orang ini masih belum tahu apakah Sagittarius yang terbaik buat dia. Saya merasa dia ingin kejujuran di sini. Dia ingin jujur sama Aquarius. Hanya saja mungkin dia masih belum tahu apakah Aquarius yang terbaik ataukah dia yang terbaik, seperti itu. Mungkin dua pilihan. Ada orang punya dua pilihan di sini. Let's clarify King of Pentacles in reverse. Seven of Pentacles in reverse. Oke. Salah satu pilihannya dia mungkin orangnya sangat suka hura-hura atau selalu mengambur-ngamburkan uang. Dulu dia selalu menunggu orang ini, tapi sekarang kalau Aquarius misalnya kalian suka hura-hura. Dulu mungkin dia selalu menunggu kalian untuk melepaskan sifat kalian yang negatif itu. Sekarang orang ini saya sudah tidak tahan. Aquarius tetap juga orangnya hura-hura. Itu hanyalah contoh, bukan berarti kalian memang beneran seperti itu. Itu hanyalah contoh, ataukah vice versa. Aquarius selama ini kalian selalu menunggu orang ini untuk berhenti menghura-hurakan atau menghambur-hamburkan uangnya dia. Tapi saat ini Aquarius merasa saya sudah capek menunggu orang ini.
dia tetap juga belum merubah dirinya dia. Maka dari itulah saya merasa Aquarius mungkin sudah give up, atau kalian sudah tidak mau menunggu orang ini. Let's clarify King of Wands in reverse. Three of Cups in reverse. Jadi ada orang yang menyerah di sini. Apakah Aquarius atau Cross Watcher? Karena seperti tadi ada orang yang belum bisa menyeimbangkan dirinya dia. Ada orang yang belum bisa menyeimbangkan di antara memberi dan menerima. The Lovers in reverse. Dan juga kalau dia punya pilihan lain, dia belum bisa melepaskan diri dari pilihan dia yang lainnya. Itu juga yang membuat, jadi ada orang di sini yang memiliki dua pilihan atau memiliki pilihan lebih dari satu, dan orang itu belum bisa melepaskan diri dari pilihan dia yang lainnya. Dia belum bisa memilih Aquarius di sini. Dia masih, apakah Aries atau Aquarius, ataukah Scorpio, ataukah Taurus, ataukah Virgo, seperti itu. Oke, mari kita lihat langkah apakah yang terbaik buat Aquarius untuk minggu ini. Langkah yang terbaik buat Aquarius untuk minggu ini. Seven of Wands in reverse. Tetaplah membuka hatinya kalian, tapi bukan berarti kalian harus menerima orang ini. Jadi terbukalah dengan mungkin situasi baru. Knight of Swords in reverse. Tapi di sini juga pelan-pelan. Tetap membuka hatinya kalian atau bilang kepada ilahi, saya terbuka dengan orang lain. Saya terbuka dengan ujian lain. Oke? Tapi juga jangan, misalnya ada orang yang masuk ke dalam hidupnya Aquarius minggu ini, kalian juga disuruh untuk jangan tergesa-gesa untuk menerima orang itu. Oke? Jadi mungkin bisa temenan terlebih dahulu atau saling mendalami terlebih dahulu. Hal yang perlu Aquarius fokuskan untuk saat ini, untuk minggu ini. Hal yang perlu Aquarius fokuskan untuk minggu ini. Four of Spring, be grateful. You have much to celebrate. Jadi di sini sepertinya Aquarius akan minggu ini ada banyak hal yang bisa kalian syukuri. Walaupun kalian misalnya pisah dengan seseorang, cobalah untuk melihat hal yang positif agar kalian bisa mensyukuri kehidupannya kalian. Oke? Dan juga di sini sepertinya minggu ini Aquarius akan memiliki perasaan atau jiwa yang tenang atau merasa bahagia. Mungkin ada sesuatu di sini yang bisa Aquarius lihat dengan positif, dan karena hal itulah kalian akan merasa bahagia, atau seperti tadi, walaupun hal kecil, sepertinya Aquarius bisa mensyukuri hal itu. Four of Summer, being distracted and failing to see a magical opportunity. Jadi untuk saat ini, minggu ini mungkin Aquarius ada kesempatan baru di sini, tapi kalian tidak bisa melihat kesempatan baru itu karena kalian terganggu dengan sesuatu atau ada seseorang yang mengganggu pikirannya Aquarius yang membuat kalian tidak bisa melihat kesempatan yang lebih baik dari kesempatan yang lama ini. Oke? Kalau misalnya Aquarius berhubungan dengan orang yang selalu mengambil atau menyalahgunakan kebaikan orang lain,
Sudah waktunya, atau Aquarius kalau kalian yang seperti ini, sudah waktunya buat kalian untuk melepaskan hal itu. Mungkin di sini kalau Aquarius misalnya berhubungan dengan orang yang selalu merasa, saya masih bisa balikan sama Aquarius kapanpun saya inginkan. Saya melihat Aquarius untuk minggu ini kalian akan menegakkan kakinya kalian dan bilang, saya masih mencintai kamu, tapi kalau kamu memperlakukan saya seperti ini, saya sudah siap melepaskan kamu. Seperti itu. Itu yang saya rasakan lewat kartu ini. The Empress. Time to take action. Jadi sudah waktunya buat Aquarius untuk melakukan suatu gerakan di sini, di mana kreativitasnya kalian disuruh untuk tingkatkan kreativitas kalian, karena akan ada kesuksesan yang akan hadir ke dalam hidupnya Aquarius, di mana kesuksesan ini akan memberikan kehidupan yang mewah buat Aquarius. Maka dari itulah kalian disuruh untuk terbukalah dengan situasi baru, jangan menutup diri. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Aquarius. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih. Hai, selamat pagi buat Pisces. Untuk kali ini kita akan langsung saja melihat hal penting apakah kira-kira yang terjadi buat Pisces untuk minggu ini. Hal penting apakah yang terjadi buat Pisces untuk minggu ini? Oke. Ada King of Cups, nice. Mungkin Pisces berhubungan dengan Cancer, Scorpio, atau Pisces. Ada Five of Pentacles, what? Oke. Minggu ini sepertinya Pisces ada seseorang di sini yang sangat menyayangi Pisces. Orang ini memiliki banyak perasaan. Dan dengan adanya kartu Five of Pentacles, apakah ini sudah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi? Dan juga ada orang yang ditinggalkan oleh seseorang tanpa belas kasihan. Atau di sini saya juga merasa Pisces selama ini mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang sangat memanjakan Pisces. Dia selalu SMS kalian tiap 1 jam, dia SMS tiap 5 menit, dia SMS tiap satu detik, dia SMS. Dan sekarang mungkin dia lebih sibuk dengan dirinya dia sendiri, karena kalian sudah terbiasa dengan perhatian yang sangat banyak dari orang ini. Maka dari itulah Pisces merasa tersisihkan atau merasa kurang diperhatikan saat ini. Saya merasa orang ini masih banyak sayang sama Pisces. Hanya saja kalian mungkin karena terlalu dimanjakan dari awal, maka dari itulah saat ini Pisces merasa dia sudah tidak sayang sama kalian, karena dia sibuk mungkin dengan pekerjaan ataukah dengan Queen of Cups in reverse. Jadi kalian mungkin berhubungan suami istri di sini, ataukah secara spiritual mungkin kalian memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain. Kalian bisa melihat Queen of Cups. Kalau dia berdiri orangnya sangat pengertian, sangat penyayang, memiliki banyak perasaan, banyak rasa iba terhadap orang lain, rasa sayang terhadap orang lain. Tapi karena kartunya in reverse atau terbalik dan ada King of Cups yang berdiri, dalam artian salah satu dari kalian, cinta ini masih dalam buat satu sama lain. Buat kedua belah pihak saling mencintai, hanya saja ada salah satu dari kalian yang lagi ngambek saat ini, atau lagi perlu perhatian dari seseorang. Let's clarify Queen of Cups in reverse. Eight of Swords in reverse. Oke. Jadi siapapun yang berada di dalam suatu ikatan, apakah ikatan ini karena pekerjaan, ataukah ikatan karena dia berada di dalam suatu ikatan, misalnya dia masih menikah, ataukah karena pekerjaan dia mungkin yang sibuk. Queen of Cups di sini dia ngambek karena Queen of Cups di sini menginginkan orang ini untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Apakah ini dari suatu hubungan dengan orang lain, ataukah dengan pekerjaannya dia yang selalu menguras waktu dari orang yang memanjakan kalian dulu.
Eight of Swords di-clarify oleh Three of Wands. Dan saat ini saya merasa ada seseorang yang mungkin ingin melepaskan diri dari hubungan ini karena dia seperti tadi. Jadi kalau Pisces misalnya kalian marah sama seseorang, dari awal dibilang bahwa orang ini masih sayang sama Pisces. Kalau kalian perlu melepaskan diri atau ingin melepaskan diri, dalami terlebih dahulu situasi ini. Apakah kalian benar-benar ingin melepaskan diri atau karena kalian marah? Terutama saat ini Merkuri retrograde sampai tanggal 2 Juni bulan depan. Kalau kalian marah, usahakan menyelesaikan masalah ini setelah bulan Juni tanggal 2 nanti. Karena kalau ini yang kalian lakukan, misalnya ngambekan, terus kalian nutup diri, ya sudah kita cerai saja, ya sudah kita putus saja. Nanti orang ini beneran akan menyerah, orang ini. Kamu tidak bisa merasakan kasih sayang saya. Saya sudah jungkir balik di sini berusaha untuk memanjakan kamu, untuk memberikan segalanya buat kamu. Dan kamu belum juga bisa mensyukuri kasih sayang saya. Kalau itu yang kamu inginkan, ya sudah kita pisah saja. Mungkin itu yang akan dilakukan oleh King of Cups ini. Jadi berhati-hatilah di sini kalau Pisces masih ingin mempertahankan hubungan ini. Jangan langsung bilang, kalau kamu tidak mau melepaskan diri dari situasi itu, saya putus. Oke? Five of Swords. Di sini seperti tadi saya merasa ada orang yang merasa ditusuk dari belakang atau merasa kurang diperhatikan, merasa disakiti karena orang ini mungkin dia ingin komunikasi yang lebih banyak atau ada seseorang di sini yang ingin komunikasi yang manja seperti dulu, ataukah ada orang yang ingin suatu hubungan yang serius. Ada, kalau seperti tadi misalnya Pisces berhubungan dengan orang yang sudah menikah, atau kalian yang sudah menikah, dalam artian pilihan kalian yang lagi satunya ini, dia mengharapkan Pisces untuk melepaskan diri dari pernikahan ini karena dia ingin hubungan yang jangka panjang. Dan dia sepertinya kangen dengan perhatiannya Pisces atau vice versa. Dia kangen dengan komunikasi yang sensual. Kangen dengan passion yang pernah ada. Eight of Wands in reverse, oke. Jadi ada orang di sini mungkin dia menutup diri secara komunikasi. Jadi seperti tadi, dulu komunikasi kalian mungkin sangat lancar, terus sekarang dia menutup diri. Oke. Let's clarify Eight of Wands in reverse. Kenapa komunikasi di sini berhenti? Sedangkan satu orang masih memiliki passion itu, the Chariot. Karena ada salah satu dari kalian, dia ingin fokus dengan suatu kesuksesan. Maka dari itulah mungkin dia menyibukkan diri dengan pekerjaan saat ini. Okay, let's clarify Five of Pentacles in reverse. Oops, sorry. Let's clarify Five of Pentacles. Queen of Wands in reverse. Oke, jadi Queen of Wands kalau dia berdiri dalam artian orangnya sangat bijaksana dan juga orangnya sangat mapan, sangat independen, tidak tergantung dengan energi orang lain. Yang membuat orang ini merasa ditinggalkan, merasa kurang disayangi, walaupun dari awal sudah menyatakan bahwa orang ini masih sayang sama Pisces. Tapi di sini saya merasa Queen of Wands di sini terbalik mengatakan bahwa ada Pisces di sini masih memiliki sifat ketergantungan terhadap orang lain. Kalian masih perlu perhatian dari orang lain untuk menyatakan bahwa kalian orangnya cantik, bahwa kalian orangnya pintar, bahwa kalian orangnya sudah sukses, bahwa kalian orangnya sangat bijaksana. Kalian belum bisa mengakui hal itu dari dirinya kalian sendiri. Kalian masih perlu pengakuan dari orang lain untuk menyatakan bahwa kalian orangnya pintar, bahwa kalian orangnya cantik, bahwa kalian orangnya sukses. Jangan menunggu orang lain untuk menghargai kalian. Belajarlah untuk menghargai dirinya kalian sendiri.
dan mensyukuri dengan apa yang sudah kalian gapai selama ini. Walaupun kesuksesan itu belum sebanyak apa yang kalian inginkan, mungkin suatu hari kalian akan bisa punya rumah bertingkat 10. Misalnya sekarang kalian punya rumah tingkat 2, kalian ingin punya rumah tingkat 10. Suatu hari mungkin kalian akan bisa membangun rumah tingkat 10. Tapi untuk saat ini belajarlah untuk mensyukuri apa yang sudah kalian gapai, agar kalian bisa menghargai dirinya kalian dan tidak memerlukan pengakuan dari orang lain untuk menghargai kesuksesannya kalian atau kecantikannya kalian. Seperti itu. Oke? Let's clarify Queen of Wands in reverse. The Hermit. Jadi The Hermit merupakan orang yang disuruh untuk masuk ke dalam goa dan mendalami tentang dirinya kita. The Hermit merupakan kartu yang mengingatkan kita untuk melihat apa yang perlu kita perbaiki, hal apa yang perlu kita tingkatkan dari dalam dirinya kita, hal apa yang perlu kita pelajari. Oke, jadi seperti tadi, kalau kalian kurang menghargai diri sendiri, kalian selalu menginginkan orang lain untuk melihat kelebihan kalian, hentikan hal itu. Karena kalau itu yang kalian lakukan, dalam artian kehidupannya kalian dikontrol oleh orang lain. Sama juga kalau misalnya kita suka selfie, sedikit-sedikit pasang foto, sedangkan fotonya sama. Senyum dari kanan, senyum dari kiri, senyum dari kanan, senyum dari kiri, senyum dari kanan, senyum dari kiri. Itu karena kita benar-benar perlu perhatian dari orang lain. Tidak usah melakukan hal itu. Yang perlu kalian tunjukkan kecantikan kalian ini kepada ilahi atau yang kuasa. Dan kalian tidak perlu Facebook untuk menunjukkan kepada yang kuasa bahwa kalian orangnya cantik. Kalian hanya perlu meningkatkan getaran di dalam jiwanya kalian. Getarkan dengan energi yang positif. Bilang saya bersyukur walaupun hidung saya pesek, tapi saya punya hati yang sangat baik. Atau saya punya rambut yang sangat cantik, saya punya kulit yang sangat cantik, seperti itu. Oke, jangan hanya melihat hidung saya pesek, hidung saya pesek, hidung saya pesek. Jangan hanya melihat sesuatu yang negatif di dalam dirinya kita. Belajarlah untuk mensyukuri atau menghargai hal yang positif di dalam dirinya kita. Let's clarify the Hermit, the Hierophant. Oke. Dan juga di sini mungkin kalian sudah menikah ataukah kalian berhubungan dengan Taurus di sini. Di mana The Hierophant juga merupakan tentang kartu spiritual atau orang yang tertarik dengan dunia spiritual, orangnya sangat tradisional. Jadi saat ini Pisces mungkin kalian disuruh untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada yang kuasa atau ilahi, atau dalami diri kalian dengan hal-hal yang spiritual. Four of Wands, ataukah di sini Pisces mungkin kalian sudah menikah? Dalam artian saat ini kalian disuruh untuk mendalami tentang pernikahan ini. Apakah suami atau istrinya kalian membantu kalian untuk menjadi orang yang lebih bijaksana buat kedepannya? Ataukah dia hanya akan menguras energi dari kalian? Oke? Jadi dalami kalau kalian misalnya masih menikah saat ini, perlu dalami di sini. Apakah pernikahan ini bagus buat Pisces? Apakah orang ini membantu Pisces untuk menjadi orang yang lebih dewasa? The Devil in reverse. Jadi ada orang yang memiliki energi The Devil kalau dia berdiri seperti ini, tapi karena energi terbalik mengatakan energi negatif apapun seperti tadi kalian kurang dimanjakan. Dulu dia selalu memanjakan kalian. Siapapun kalau kita baru pacaran, kita pasti memanjakan orang lain atau pasangan kita itu. Tapi setelah sekian lama, kita tidak bisa selalu memanjakan seseorang. Maka dari itulah kita disuruh untuk melepaskan energi kita yang tergantung sama orang lain. Oke? Jadi untuk minggu ini sepertinya Pisces, kalian akan melepaskan kebiasaan kalian
yang tergantung sama orang lain. Apalagi di sini kalau Pisces sudah menikah, oke? Atau kalau kalian belum bisa, kalau kalian melihat ramalan ini saat ini, ingatkan untuk minggu ini kalian disuruh untuk melepaskan sifat posesif ini. Karena saya melihat ada orang, dia bisa saja menyerah di sini kalau kalian selalu, kamu sudah tidak peduli sama saya, kamu sudah tidak sayang sama saya, sedangkan dia masih sayang, dia akan merasa tersiksa. Hal apa lagi yang mesti saya lakukan agar Pisces tahu bahwa saya masih sayang sama Pisces? Saya sudah tidak tahu mesti berbuat apa. Dan orang ini mungkin akan menyerah di dalam hubungan ini. Oke. Hal terbaik apakah yang bisa Pisces lakukan untuk minggu ini? Atau hal terbaik apakah yang perlu Pisces lakukan untuk minggu ini? King of Wands in reverse. Oke. Jadi kalau kalian memiliki sifat suka controlling, Three of Swords in reverse. Oke. Kalau kalian suka mengontrol suatu situasi atau seseorang, kalian disuruh untuk melepaskan kebiasaan kalian ini. Oke. Dan Three of Swords in reverse juga menyatakan cobalah jangan terlalu sensitif. Jangan sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit cemburu. Seperti itu. Lepaskan hal itu. Oke, berilah sedikit kepercayaan buat pasangannya kalian. Oke. Hal yang perlu Pisces fokuskan untuk minggu ini. Hal yang perlu Pisces fokuskan untuk minggu ini. Six of Autumn. The good you do come back to you. Jadi, kalau kalian berbuat baik, kebaikanlah yang akan kalian dapatkan. Kalau kalian suka cemburu, orang yang akan membuat kalian cemburulah yang akan dikirimkan oleh ilahi. Kalau kalian suka tergantung sama orang lain, orang yang akan membuat kalian selalu tergantung sama orang itulah yang akan dikirimkan ke kalian. Oke? Bagaimana energinya kita? Energi seperti itulah yang akan kalian dapatkan. The Sun. Jadi, plans that work out perfectly. Di sini The Sun merupakan kartu kebahagiaan, kartu yang paling bahagia. Jadi diingatkan gratitude for the blessing of life. Cobalah kalian bersyukur. Bersyukurlah dengan kehidupan yang sudah diberikan oleh ilahi buat kita. Oke, karena kita tidak tahu kapan kita akan berhenti bisa merasakan rasanya nasi goreng. Kita tidak tahu. Mungkin besok, mungkin 2 hari lagi kita sakit terus kita tidak bisa merasakan. Kalau kita kena COVID, kita tidak bisa merasakan masakan. Jadi syukurilah walaupun hal kecil, tetaplah bersyukur. Bersyukur juga dengan pernapasan, masih diberikan waktu buat kita untuk bernapas dan mencium harumnya bau kue, harumnya bau durian, seperti itu. Buat sekalian yang suka durian. Kalau tidak ya jangan diambil pusing, oke? Atau bau harum dari parfum Christian Dior atau dari Estee Lauder atau Gucci, apapun. Sorry. Justice. Dan di sini take the time to review the detail carefully. Jadi kalian juga disuruh untuk berlahan-lahan di sini sebelum kalian melakukan sesuatu. Lihatlah situasi ini dengan berhati-hati atau rencanakanlah sesuatu secara mendetail sebelum Pisces melakukan sesuatu. Oke? Jadi itu yang kita dapat hari ini buat Pisces. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.